Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Memang sholat fardu itu seharusnya dikerjakan dengan posisi berdiri. Tapi bagi yang punya udzur dipersilakan dia sholat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang tidak mampu melaksanakan dengan berdiri, boleh dia melaksanakan dengan duduk. Problemnya, Ustaz, saya sebenarnya kalau berdiri itu bisa, cuma saya tidak bisa sujud. Terpaksa sholat di atas kursi. Ada YouTube, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah melihatnya. Tampaknya ini dari seorang syekh, dari bahasanya itu menggunakan, kalau nggak bahasa Singapura, mungkin pakai bahasa Malaysia. Tapi dugaan saya bukan Malaysia, tapi orang Singapura. Kenapa? Biasanya kalau di Malaysia pengajian itu jamaahnya sangat banyak. Pengalaman saya begitu. Tapi kalau di Singapura kayaknya tidak sebanyak jamaah yang ada di Malaysia. Nah, kebetulan di YouTube itu jamaahnya tidak banyak. Dari sisi bahasanya memang mirip-mirip bahasa Melayu. Allahu a'lam, yang jelas bukan seorang tokoh di Indonesia. Dia memberi bimbingan orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, mampunya dengan duduk, selagi masih bisa posisi berdiri, ya takbiratul ihramnya itu harus dengan apa? Berdiri. Kalau bisa membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, dan membaca surat yang lain, kalau masih mampu dengan berdiri, supaya berdiri. Yang disalahkan itu di YouTube itu, kenapa kok rukuknya dengan posisi berdiri dan sujudnya dalam posisi dengan duduk? Nah, ini yang dianggap keliru di YouTube itu. Kenapa? Menurut tuntunan Rasul, orang kalau sujud itu, andaikan sholat dengan duduk, di gluknya itu supaya lebih rendah daripada apa? Rukuknya.
Karena sholat dengan duduk itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya beliau sholat sunnah di atas kendaraan, entah kendaraannya itu unta atau kendaraannya itu kuda atau kendaraannya itu keledai atau kendaraannya itu bigol. Itu posisi sujudnya lebih rendah daripada posisi apa? Ruku. Kalau rukunya katakanlah ya 15 derajat, kapan ya sujudnya itu 20 derajat, syukur lebih dari 30 derajat, misalnya begitu. Itu aturan dari Rasulullah SAW. Nah, kalau orang saya gambarkan posisi berdiri seperti ini, kemudian membaca Al-Quran dengan posisi berdiri, kemudian ruku dengan posisi berdiri, Allahu Akbar. Kira-kira berapa derajat ini? 90 derajat. Misalnya Allahu Akbar posisi berdiri, iftitah posisi apa? Berdiri, kemudian baca Al-Fatihah posisi berdiri, baca surat yang lain posisi berdiri, kemudian rukuk dengan posisi berdiri, Allahu Akbar. Berarti di geluknya ini posisinya 90 derajat. Kemudian iktidal dengan posisi berdiri, lalu baru sujud, baru duduk. Untuk apa? Sujud. Kira-kira saat digeluknya orang sujud itu dengan duduk bisa 90 derajat? Tidak bisa. Paling ya 45 derajat. Kayaknya tidak bisa ya, dicelupuk barangkali. Kalau lebih dari 90 derajat. Nah, sifat di geluknya sujud yang kurang dari sifat ruku itu dianggap tidak sesuai dengan apa? Tuntunan. Itu ceritanya di YouTube itu begitu. Saya pernah menyaksikan di Saudi itu rata-rata begitu. Takbir dengan berdiri, baca tetap dengan berdiri, rukuk pun dengan berdiri, iktidal pun dengan berdiri. Kalau mau sujud baru apa? Duduk. Pada waktu itu yang diduduki kursi gini ini ambil, kursinya cuplek. Pas saya di samping kirinya lumayan kena besi, lebih yakin karena orangnya tuh mungkin besar gitu ya, sehingga kursi ini tidak mampu untuk diduduki. Langsung kena kaki saya, besinya ini lumayan. Iya, bukan hanya kena kursinya, termasuk kena pantatnya beliau. Lumayan. Itu dalam sholat, belum selesai sholat begitu.
gimana kita nolong juga nggak bisa, dia bangkit lagi juga nggak bisa. Ya wes tinggal aja gitu. Akhirnya ya dia nggak pakai kursi lagi sudah. Itu saya menyaksikan sendiri karena berdiri pas di samping kiri saya. Untungnya itu ada tiang, agak nyangkut ke tiang. Nah kalau nggak ada tiang, wassalam. Ampun, pengen saya. Iya, itu ceritanya gitu. Dan rata-rata yang saya saksikan begitu itu. Di YouTube itu dianggap tidak benar gitu. Sehingga beliau memberi bimbingan begini. Oke, takbiratul ihram dengan berdiri. Silakan baca iftitah dengan berdiri. Baca Al-Fatihah silakan dengan berdiri. Baca surat Nasib Mampu silakan dengan berdiri. Sebelum rukuk duduk dulu gitu. Jadi sebelum rukuk supaya apa? Duduk, baru apa? Rukuk. Nah kalau rukuknya dengan duduk, insya Allah nanti duduknya sujud bisa lebih rendah daripada apa? Rukuk. Atau dengan cara yang lain, sudahlah takbiratul ihram dengan berdiri, kemudian apa? Duduk. Baca iftitah dengan duduk, baca Fatihah dengan duduk, baca surat dengan duduk, kemudian rukuk. Dikutnya rukuk itu lebih tinggi nanti daripada dikutnya apa? Sujud. Gitu. Alhamdulillah sudah saya download begitu itu. Kalau nggak di download nanti hilang. Sebab biaya saya terlalu banyak, datanya udah hapus, nggak bisa, saya nggak punya data lagi. Sebelum terhapus, di download terlebih dahulu, dimasukkan ke HD, maka nanti bisa dibuka kapan saja. Itu ceritanya. Nah saya sendiri praktiknya nggak gitu Pak. Sejak awal saya dengan apa? Duduk sejak awal. Saya takbiratul ihram dengan duduk, baca iftitah dengan duduk, sampai akhir saya melaksanakan dengan apa? Duduk. Maka jangan kaget. Di Gresik ini ada pertanyaan, kok nggak sama dengan yang lain panjenengan gitu. Karena yang lain itu takbiratul ihram dengan posisi apa? Berdiri. Setelah itu baru duduk sebelum membaca doa apa? Iftitah. Saya senang Pak. Jadi kalau ada orang yang menurut kita ini aneh, itu tidak digulung, tetapi didiskusikan. Jadi jangan sampai orang katanya ngerti hadis, tapi sholat dengan duduk tidak pecus misalnya gitu. Jangan membicarakan orang lain dengan persepsinya apa? Sendiri. Lebih bagus begitu. Kenapa Ustaz kok tidak seperti yang lain? Yang lain itu takbiratul ihram dengan posisi apa? Berdiri. Baru setelah itu apa? Duduk. Saya yakin teman saya ini mungkin melakukannya sesuai dengan YouTube yang sampai kepada
Nah, ya, saya yakin mungkin ini kan fatwa Bapak Ibu. Jadi ketika seorang syekh menjelaskan keliru kalau duduknya itu setelah ruku, itu dianggap keliru karena duduknya tidak bisa lebih rendah daripada ruku. Itu bahasa fatwa. Dari awal sampai akhir saya kok tidak mendapatkan hadisnya ya Pak, tidak mendapatkan dasar hukumnya. Bukan saya tidak percaya kalau dia orang pinter, enggak. Cuma kapan ya kalau fatwa ini dikonsumsikan apalagi semua masyarakat dunia Bapak ini. Jadi kalau sudah masuk YouTube itu semua bisa mengakses. Jadi bukan orang lingkungannya saja yang dapat fatwa, seluruh umat yang bisa mengakses ini bisa mendapatkan apa? Fatwanya. Kok tidak saya temukan satu hadis pun, satu ayat pun dalam fatwa ini? Kira-kira menurut panjenengan gimana? Kira-kira terhadap fatwa ini, kalau ada janggalnya itu di mana kira-kira? Jadi kan saya sholatnya dari awal ya, duduk dari awal. Tapi kok ada teman yang lain supaya kalau mampu berdiri takbiratul ihram dengan posisi berdiri. Kira-kira gimana menurut panjenengan? Kematen baru mungkin punya pemikiran biasanya fresh biasanya barangkali gitu habis fresh tidak punya pikiran lagi gitu. Ada kira-kira yang punya ibu-ibu mungkin ada komentar gitu. Selama saya menjalankan di sini nggak ada yang gerungi ya, nggak ada yang rasanya khawatir sampai menganggap saya ngerti. Itu yang repot, khawatir begitu. Padahal beragama tidak boleh ikut oknum, tapi harus ikut apa? Tuntunan. Ada yang punya komentar? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya komentar sendiri. Begini, Bapak Ibu, saya melihat sholat itu adalah paket. Paket apa? Mulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Itu dasar pemikiran saya. Mudah-mudahan kalau keliru nanti ada yang negur gitu. Sesuai dengan hadis amalnya dhaif, tapi karena adanya syawahid bisa meningkat yang lebih baik, setidaknya menjadi hasan li ghairihi. Kalau sudah menjadi hasan li ghairihi, statusnya makbul, bisa diterima. Miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholat, kuncinya sholat at-tuhur, kesucian. Boleh dengan wudu, boleh dengan tayamum, boleh dengan mandi, tapi mandi jinabah. Karena mandi jinabah sudah ada unsur wudunya. Wa tahrimuha, mulai haram, tidak boleh berbuat, tidak boleh berucap, bahkan
tidak boleh punya unek-unek kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Itu ditandai dengan takbir, sehingga takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam halal kembali, wa tahliluha, halal kembali, boleh ngobrol, boleh berbuat bebas, ditandai dengan apa? Salam. Sehingga sholat itu paket, mulai takbiratul ihram, diakhiri dengan bacaan apa? Salam. Berdasarkan pemikiran gini saja, kalau saya memahami, saya mulai sholat, saya tandai dengan takbir, saya tandai dengan duduk, kemudian semua aktivitas sholat saya tandai dengan duduk. Keliru enggak kira-kira saya, Pak? Keliru enggak kira-kira? Misalnya, ini kan pemikiran, Pak, didasari dengan tuntunan. Kalau pemahaman ini masih keliru, kelirunya di mana, kan begitu. Jadi berdasarkan dalil, saya coba memahami, oh sholat itu paket, gerakan zikir, wirid dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka saya mulai dengan duduk, semua aktivitas sholat saya lakukan dengan duduk, sampai saya mengakhirinya dengan apa? Duduk, misalnya gitu. Kelirunya di mana gitu loh. Ini pemikiran ya, Pak, pemikiran didasari hati seperti itu. Ada yang komentar, tapi kan Ustaz, dalam sholat itu kalau mampu berdiri harus dengan berdiri. Nah, ketika saya mampu dengan berdiri, takbirnya kenapa tidak dilaksanakan dengan berdiri? Kan bisa saja. Ada yang komentar seperti itu loh. Kecuali Ustaz, dalam hal sholat tidak bisa dilakukan dengan berdiri, baru dilakukan dengan apa? Duduk. Misalnya yang namanya pemikiran bisa benar, bisa salah. Dalilnya sudah sampai, pemahamannya bisa benar, bisa salah. Kalau memang ada yang meminta gitu, saya coba cari dalil lain yang lebih spesifik. Nah gitu. Sejauh saya belajar hadis, saya temukan Rasul sholat itu diterangkan dalam 2 hadis sholat sambil duduk. Nah, yang pertama kali ketika Rasul itu entah pacuan kuda, kemudian terjatuh, terkilir salah satu pundaknya ini gitu. Kalau orang terkilir salah satu pundaknya, masih bisa berdiri atau tidak? Bisa, saya rasa masih bisa. Bahkan misalnya terkilir kakinya saja, insya Allah masih bisa apa? Berdiri dong. Ya, lepas kurang sempurna atau tidak. Kalau sekedar terkilir tangannya, insya Allah masih bisa berdiri. Kalau jalan mungkin agak sulit gitu.
tapi sekedar berdiri insya Allah bisa. Akhirnya para sahabat itu mendatangi Rasul, besuk Rasul gitu, besuk Rasul. Nah, ketika dibesuk oleh para sahabat, Rasul ngimami sholat gitu. Ini hadisnya gitu. Ternyata apa? Sejak awal Rasul sholatnya dengan posisi apa? Duduk. Hadisnya begitu. Padahal menurut pemikiran saya, kalau hanya terkilir kanannya saja, lengannya, saya kira masih bisa takbiratul ihramnya dengan berdiri, baca Al-Fatihahnya dengan berdiri, rukuknya mungkin bisa dengan berdiri, iktidalnya mungkin bisa berdiri. Tapi kenyataannya sejak awal Rasul dalam posisi apa? Duduk. Ini yang mempertajam analisa saya, bahwa orang yang memang sejak awal itu sholat dengan duduk, boleh mulai takbiratul ihram sampai akhir melaksanakan dengan apa? Duduk. Itu ceritanya mungkin. Andaikan harus berdiri, Rasul yang harus ngasih contoh. Alah, lorong ini gitu. Wes takbiratul ihramnya dengan apa? Berdiri. Kalau perlu rukuknya dengan berdiri, iktidalnya dengan berdiri, baru akan sujud. Duduk terlebih dahulu. Kalau misalnya fatwa itu harus berdiri, takbirnya atau rukuknya enggak. Ketika Rasulullah SAW mengimami sahabat dengan duduk, para sahabat itu sholatnya dengan berdiri gitu. Jadi waktu Rasulullah ngimami mulai awal dengan duduk, para sahabat sholatnya dengan berdiri. Diketahui tidak oleh Rasulullah? Diketahui, mukjizat. Maka Rasul mengingatkan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam ini untuk diikuti. Kalau imam takbir, bacalah takbir. Jangan imam takbir Allahu Akbar masih saja melafazkan niat gak mari-mari. Kapan takbirnya? Apabila imam rukuk, segera ikuti rukuk. Kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawablah amin gitu. Nah, kalau imam sudah membaca sami'allahu liman hamidahu, jawablah rabbana walakal hamdu. Ada yang tanpa wa, rabbana lakal hamdu. Kalau ada tambahan Rabbi firli wali walidayya amin, jadi problem.
hadisnya bermasalah, andaikan bisa diamalkan, mungkin di luar sholat. Apabila imam sujud, ikutilah sujud. Nah gitu. Apabila imam salam, ikutilah salam. Nah sekarang yang penting ini, kalau imam sholat dengan duduk, supaya kalian ikut sholat dengan duduk. Padahal para makmum kan sehat semua gitu. Yang sakit kan hanya Rasul gitu. Ternyata makmum yang sehat-sehat itu mulai takbirnya dengan berdiri atau dengan duduk? Dengan duduk. Siapa bilang anak mampu harus berdiri? Dari mana? Karena sholat itu paket, mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah ini yang saya katakan aplikasinya. Yang tadi instruksinya, yang ini aplikasinya. Rasul sholatnya sejak awal dengan duduk, lalu mengingatkan makmum supaya ikut apa? Duduk, walaupun mereka sehat semua. Mulai takbiratul ihram dengan apa? Duduk. Itu ceritanya. Diduga hadis ini punya asbabul wurud. Karena kalau ditakhrij secara sempurna, nanti kita temukan apa sih yang melatar belakangi Rasul dawuh seperti ini. Janganlah kalian kayak penguasa di negeri Syam itu. Rajanya duduk, rakyatnya disuruh apa? Berdiri. Ketahuan asbabul wurud, sebab historis dawuh Kanjeng Nabi. Mungkin bahasa kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Maka nanti saya kalau dipaksa imam sholat dengan duduk, panjenengan sholatnya dengan apa? Duduk gitu, sesuai dengan tuntunan Rasul. Kapan saya didapuk jadi imam? Kursinya banyak. Tentunya benar persis yang akeh lah. Itu ceritanya. Di hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini Rasul betul-betul sakitnya luar biasa. Di akhir hayat beliau itu, awalnya yang ditunjuk menjadi imam siapa? Abu Bakar. Tuh ketika Rasul punya opini Abu Bakar itu, yang paling tidak setuju itu putrinya sendiri. Siapa? Aisyah. Makanya ketika Rasul itu menyuruh suruh Abu Bakar Nabi, kayak istrinya itu dibawa komando, Aisyah memboikot. Jangan Abu Bakar gitu. Dalam pandangan Aisyah, kalau bapaknya jadi imam, aduh wis moco merebut tangisan Cino kabeh. Dalam pandangan Aisyah, bapaknya sendiri itu kalau jadi imam, waduh, membuat nanti masyarakat nangis kabeh nanti. Maunya itu Umar saja yang jadi imam. Disuruh
dimaki oleh Rasul masih menang. Sampai salah satu istrinya itu disuruh menghadap supaya jangan Abu Bakar itu. Muncul kata-kata Rasul, kalian ini kayak temannya Yusuf. Sepakat untuk memboikot orang Tuhan lagi. Iya. Atas dasar itu nggak berani lagi untuk memboikot. Abu Bakar akhirnya jadi imam. Saat Rasul ada sedikit kemampuan untuk bangkit, pingin Rasul itu ikut bermakmum itu, maka minta tolong dibawa oleh 2 orang. Aisyah yang cerita, satu yang memapa adalah pamannya sendiri, Abbas ini tobat, tapi kuat orang ini. Rasul wafat aja pamannya belum wafat, sampai nututi kekhilafahan Abu Bakar, nututi kekhilafahan Umar bin Khattab. Kira-kira berapa ya usianya ya? Nah, usia Rasul aja wafat 63, pamannya kira-kira tambah 20 itu ya Pak ya, berarti 83. Dibawa ditambah kepemimpinannya Abu Bakar 3 tahun, 86. Nututi kepemimpinannya Umar yang kira-kira usianya di atas 88 atau 89, yang pada waktu itu terjadi kemarau panjang, sehingga Umar itu musyawarah, ayo teman-teman, siapa ya orang yang paling sepuh yang pantas dimintai agar mendoakan kita. Itu namanya tawasul, dengan doanya orang yang masih hidup. Ketemu Abbas yang dianggap paling sepuh, maka Umar merujuk bersama teman-temannya menuju Abbas, minta supaya Abbas mendoakan turun hujan. Katanya Umar, dulu kalau dengan kondisi begini, kemarau panjang, nggak hujan-hujan gini, enak, kita minta didoakan oleh Rasul. Sekarang yang ada Tuhan panjenengan, tolong doakan kami turun hujan. Jadi tawasul dengan orang yang masih hidup. Alhamdulillah Abbas nyanggupi, sehingga dalam waktu yang ditentukan supaya kumpul di tanah lapang untuk sholat, namanya istisqa. Indah sholat istisqa di lapangan Pak, biar kita merasa kepanasan, semuanya merasakan untuk minta hujan. Alhamdulillah berkat doanya Abbas, hujan akhirnya turun. Maka Umar komentar, ya Allah, dulu ketika terjadi kemarau panjang gini, kami bermediator dengan doanya Rasul, engkau hujani kami. Sekarang kami bermediator dengan doanya Abbas, engkau pun menghujani kami. Jadi itu komentarnya Umar.
Boleh tidak bertawasul dengan orang yang masih hidup? Boleh. Kalau sudah wafat, tidak boleh. Kalau boleh, ngapain Umar bertawasul dengan Abbas? Mendingan langsung bertawasul dengan apa? Rasul. Hebat mana Rasul dengan Abbas? Rasul dia. Di hadis ini kalau nggak dijelaskan, tetap ini ada salah paham. Dianggap Abbas sudah wafat, dijadikan mediator oleh Umar. Enggak, Abbas masih hidup, dipapah oleh Abbas. Kata Aisyah, dan seorang lagi, tapi pinter Aisyah, tidak disebutkan namanya. Kira-kira siapa? Ali. Itu Ali. Aisyah tidak menyebutkan namanya. Tahu sampai rahasianya. Hah? Oh, ada sesuatu. Bayangkan ketika Aisyah dituduh selingkuh, ya toh? Aisyah itu klarifikasi kepada Bariro, gimana kamu melihat Aisyah itu? Ya dia jawab, Bariro mulai kecil ngopeni Aisyah, tahu seluk-beluknya. Tidak mungkin lah Aisyah itu berbuat selingkuh kan gitu. Tapi konfirmasi kepada Ali, gak enak ngomongnya, kayak tidak ada cewek yang lain aja ya Rasulullah. Sampai nanti terjadi perang Jamal antara ibu mertua dengan menantu. Ya salah paham itu bisa terjadi, walaupun masih sekop keluarga. Ali yang memaparnya Abbas sampai kaki Rasul itu nyeret apa? Nah rumahnya Rasul kan dengan masjid hanya dibatasi apa? Jendela sama pintu. Dinding kan satu. Sehingga Rasul itu waktu itikaf untuk nyisir rambut gak perlu keluar. Kepalanya didongakkan, Aisyah yang nyisiri. Nah sampai bisa kayak mundur. Iya nih sama jerapah. Bisa dibolongi. Lama sampai ke ono ya. Dibolongi ya. Itu ceritanya. Sampai nyeret apa? Bumi. Ini masjid yang benar. Jangan dikasih hambal begini. Bid'ah ini. Kalau pakai hambal kan gak nyeret bumi sih, Pak. Nyeret hambal gitu. Ya Allah. Kayak begitu semangat Rasul untuk berjamaah. Ada kekuatan dikit saja, bismillah untuk pergi ke masjid. Buka pintu, Rasul mulai diseret, jenengi jamaah, ketok ya apa kelihatan. Ngilingno Abu Bakar, subhanallah. Abu Bakar kan bingung. Atau mungkin karena khusyuknya yang gak keruh gitu. Dari punya anak-anak mulai tepuk tangan, oh gitu, jeblek nyamuk itu membuat Abu Bakar itu masih dalam kondisi khusyuk sholatnya. Kapan ya kita bisa sholat kayak Abu Bakar begini? Wakilnya kan ucapan tasbih tambah lama tambah ramai, tepuk tangannya tambah buksa khusyuknya uang mesti kerumuh makin lama makin mendekat
durasi mata walaupun itu tertancap tempat sujud kan ada radiusnya. Kaget ngelihat Rasulullah di bawah dua mundur. Abu Bakar mundur Abu Bakar. Rasul memberi isyarat untuk tetap di tempat, tapi Abu Bakar tetap mundur gitu. Sehingga posisinya diganti oleh Rasul. Beliau sholatnya dengan apa? Duduk. Nah, karena Rasul duduk berdasarkan nasihat, makmum supaya apa? Duduk. Tahu enggak Rasulullah kalau umatnya duduk? Tahu, mujizat. Akhirnya Rasul memberi isyarat untuk tetap berdiri. Hadisnya begitu, Pak. Sehingga akhirnya apa? Rasul tidak jadi imamnya, mubaliknya Abu Bakar As-Siddiq. Sejak awal Rasul memang dengan posisi apa? Duduk. Kalau ini saya maklumi, karena memang untuk berdiri saja harus dipapa dua orang. Nah, ketika Rasul mengisyarat jamaah supaya berdiri, Imam Syafi'i mulai cerdas. Oh, kalau begitu hadis yang pertama sahih, hukumnya mansukh gitu. Awalnya Rasul memberi nasihat, kalau imam duduk, kalian supaya sholat dengan apa? Duduk. Tapi di akhir hayat, ketika Rasul mengimami dengan duduk, memberi isyarat makmum supaya tetap dalam posisi berdiri. Itu oleh ulama dianggap nasih dan mansukh. Karena ini hadis yang terakhir, jelas yang dulu supaya duduk, hadis ketika sakit dulu yang pertama. Itu pentingnya ilmu nasih dan mansukh. Maka tidak cukup belajar hadis, hadisnya sahih langsung diamalkan, belum cukup. Alhamdulillah ada buku yang terlengkap saya miliki. Sampai sekarang belum ada waktu Pak untuk menerjemahkannya ini, Pak. Karena ulama dari masa ke masa menghimpun mana yang nasih, mana yang mansukh. Dulu dilarang ziarah kubur, akhirnya dianjurkan ziarah kubur. Dulu tidak boleh intikhar daging kurban lebih dari 3 hari. Akhirnya diizinkan, tidak ada batas waktu untuk intikhar atau menyimpan daging kurban. Itu namanya nasih dan mansukh. Memang hukum begitu. Kalau sejarah tidak ono ceritanya sejarah nasih dan mansukh. Hukum oleh ulama raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddimin bi hukmin syar'iyyin mutaakhirin antarokhin. Harus tahu mana yang pertama, mana yang terkemudian. Nah, kalau kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang akhir, tidak bisa kita menggunakan teori nasih dan mansukh. Mudah-mudahan nanti ada kader yang siap, khususnya yang baru kawin ini, bahkan sudah tenang. Itu perlu dikasih beban begini, yang nanti dari jariah. Itu ceritanya. Alhamdulillah, Pak.
Dari sini kita tahu bahwa memang sejak awal Rasul sholat dengan duduk, mulai dari takbiratul ihram sampai dia membaca apa? Salam. Maka kira-kira pemahaman saya nggak keliru. Saya harus terima kasih kalau ada yang negur, karena perhatian pada saya, senang pada saya. Tapi saya timbang-timbang kok saya nggak keliru ya gitu. Maka saya jalani sampai sekarang begitu, sampai nanti ada orang yang menasihati lebih detail. Tuh Ustaz, ada hadis sahih Rasul sakit, sholatnya pertama berdiri, kemudian baru duduk. Wah, saya bangga Pak kalau ditemukan hadis yang spesifik seperti ini. Itu repotnya. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo. Mau tanya masalah posisi duduknya Rasul saat sholat dengan duduk, pakai kursi apa selonjoran ke tanah? Saya belum pernah lihat Rasul duduk pakai kursi. Yang saya tahu duduknya Rasul murabba. Murabba itu sambil sila gitu. Sambil silo. Yang saya tahu Pak. Apa harus begitu? Tidak ngerti Pak. Nasihatnya kalau nggak bisa dengan berdiri, laksanakan dengan duduk. Kan begitu. Ini Rasul ambil jongkok, saya nggak tahu Pak. Yang pasti itu sila. Yang saya tahu Rasul itu waktu itu duduk bersila, murabba. Nah, istilah hadisnya murabba. Mungkin kalau diterjemahkan sambil bersila gitu mungkin. Ya nggak tahu, mungkin mampunya duduknya gitu Pak. Nah kalau Rasul misalnya mampu dengan duduk tasawuf, mungkin duduknya sambil tasawuf. Hukumnya kalau pakai kursi gimana? Hukumnya pakai kursi gimana? Tidak ada dalilnya. Ya Kalau pakai murabba kan? Iya, ya om saya itu nggak bisa duduk gitu Pak. Sama dengan saya. Dan nggak bisa Pak saya. Saya kan gini. Sambil duduk ono di sini nih wong Kalau di sini, masuk Ka'bah di sikili saya nggak bisa Pak duduk tasawuf akhir juga nggak bisa gitu. Ya sudah, mampu saya duduk dengan kursi. Ya ampunilah saya kalau salah ya Allah gitu. Monggo Pak, kira-kira duduknya pakai apa Pak? kursi. Mendingan pakai kursi. Saya biasanya kan pakai kursi ya. Kalau tidak bisa. Iya, sama saya nggak bisa Pak. Tapi kalau ada kadang-kadang saya ke pada usaha sholat di masjid nggak ada kursinya, duduknya gini aja. Ya mudah-mudahan nggak dimarahi orang itu. Kalau dimarahi tak Nah, itu sebabnya teman jangan suka marahi temennya. Tanya dulu sampai Pak Longgone ngono, aku gak iso liyane gitu. Gitu. Jadi begitu Pak ceritanya Pak. Kalau ditanya Ustaz, ada tuntunannya duduk di kursi. Kau mau? Ya mampu saya gini ya sudah. Saya sholat dengan seperti kemampuan saya. Andaikan bisa duduk bersila, mungkin lebih baik saya duduk apa? Bersila. Itu Pak. Kira-kira begitu. Untung sampai takut gitu. Nekat ngerasani sampai nanti. Jadi begitu Pak ceritanya. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Tanya mengenai makmum masbuk. Okay. Kalau duduk imam kan harus diikuti. Iya. Kalau imam tahiyat akhir kan duduknya kakinya diginikan ya. Tawarruk. Iya. Okay. Terus kalau masbuknya mengikuti imam atau
mengikuti kekurangannya. Jadi begini Pak, yang diikuti itu kan substansinya Pak. Imam rukuk ikuti rukuk, imam itidal ikuti itidal, imam sujud ikuti sujud, imam tasyahud ikuti tasyahud. Cuma apa? Tata caranya tidak harus sama imam dengan apa? Makmum. Imam yakin cara sujudnya mendudukkan lutut, sampai yakin mendudukkan tangan, boleh nggak Pak? Boleh Pak. Maka imam tidak perlu demi keseragaman nanti duduk sujudnya dudukkan lutut semua, ya nggak usah. Nah, imam duduk tasawuf, sampeyan supaya duduk tasawuf. Cara duduknya di mana? Karena imam ada salamnya, duduknya tawarruk. Nah, sampeyan belum ada salamnya, tentunya duduknya iftiroz. Tapi tasawufnya diikuti, itu. Begitu caranya. Jadi jangan digeneralisir pokok imam itu diikuti, dan nanti imam baca salam sampai melok-melok salam. Enggak, imam karena sudah mengakhiri salam, lah sampai belum mengakhiri lanjut, begitu. Itu ceritanya. Sudah bisa disimpulkan. Jadi kalau masbuk sampai belum salam, duduk tasawufnya ikuti, tapi karena imam sudah salam duduk tawarruk, masbuk belum salam duduknya iftiroz, tetap tasyahud ikut imam, walaupun baru 1 rakaat. Sholat isya imam sudah 3 rakaat sampai baru masuk. Begitu imam dapat 4 rakaat kan tasyahud akhir, sampai kan baru 1 rakaat, tetap ikut tasyahud. Cuma duduk tasyahudnya beda antara imam yang ada salam dan masbuk yang belum salam. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Adakah ini apa biarkan dinasab dengan hadis? Gimana? Adakah ayat Al-Quran dinasab dengan hadis? Adakah ayat Quran yang dinasab dengan hadis? Gitu ya Bu ya? Untuk menjawab ini tidak gampang Bu. Masa hadis bisa menghapus Quran? Misalnya begitu. Ada ayat begini Bu, terkait dengan warisan, terkait dengan wasiat, supaya kalau seorang di antara kita kedatangan meninggal dunia, kematian, khairan lil wasiyah, supaya berwasiat lil walidaini wal aqrabin. Kan begitu ya Bu ya? Kan begitu ayatnya. Nah, pertanyaannya, orang tua ini ahli waris apa tidak? Orang tua termasuk ahli waris apa tidak? Masuk ahli waris. Menurut hadis, ahli waris itu boleh tidak dapat wasiat? La wasiat ahli waris, tidak boleh. Kalau sudah dia ahli waris, tidak boleh dapat apa? Wasiat. Misalnya begitu. Jadi menurut Al-Quran, ayatnya gimana? Supaya
ja'ahadukum mau intaraka khairunil wasiyatun lil walidaini wal aqrabin, supaya berwasiat kepada apa? Kedua orang tua dan para kerabat. Padahal orang tua itu adalah termasuk ahli waris. Ditemukan hadis la wasiyata li waris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kira-kira hebat Quran atau hadis? Keduanya hebat, saling menjelaskan. Ada kelompok biar ini tidak sampai masuk gimana? Gampang. Ayat ini dimaksudkan wasiat, bukan hal warisan. Wasiat misalnya, pi punya aku wafat, tolong ya makamkan sesuai dengan cara yang islami gitu. Jadi wasiat bukan terkait tentang warisan, sehingga tidak bertentangan dengan apa? Hadis. Cuma kalau menafsirkan gini, katanya terlalu mengada-ada gitu. Di mana-mana wasiat itu ya tentang warisan, bukan begitu. Khusus ini mengkhususkan orang tua tidak boleh dapat wasiat karena dia termasuk ahli waris gitu. Kira-kira begitu. Kesimpulannya ada atau tidak? Kesimpulannya ada, ya sudah. Kira-kira begitu. Ada lagi? Monggo silakan. Makanya kalau misalnya seorang musafir itu untuk menjamak sholatnya boleh berapa hari? Orang musafir itu boleh menjamak, durasinya berapa hari? Ingin jawaban tekstual atau kontekstual? Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya ditemukan ada durasi 5 hari, durasi 6 hari, durasi 17 hari, durasi 19 hari, durasi 2 bulan, durasi 4 bulan, durasi 6 bulan. Teknya begitu. Kebetulan tidak ditemukan hadis qauli. Jadi bukan Rasul yang dawuh kalau kalian bepergian sekian lama silakan jamak qasar. Tidak. Mengamati perilaku Rasul. Rasul itu pernah saya saksikan selama pergi dari Madinah menuju Mekah, naik haji, pulang sampai ke Madinah lagi, selalu menjamak dan mengqasar. Padahal perjalanan Madinah sampai ke Mekah tempo dulu itu rata-rata setengah bulan, 15 hari. Realnya Rasul pergi haji itu menurut hadis hari yang ke-20 di bulan Dzulqa'dah. Belum ada tanggalan. Kalau ada tanggalan, Rasul berangkat haji wada itu tanggal 2 sampai di Mekah tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Berarti durasinya 15 hari tepat. Biasanya dagang itu dari Mekah menuju negeri Syam Palestina itu durasinya 1 bulan. Lah Madinah ini posisinya tengah antara Mekah dengan Palestina. Tepat
kalau gitu perjalanan tok 15 hari. Tanggal 8 mulai hari tarwiyah sampai tanggal 15 bulan Dzulhijjah gunakan nafar sani, hari-hari tasyrik. Berarti proses hajinya kira-kira 5 hari, 6 hari. Pulang langsung ke Madinah tambah 15 hari, berarti rata-rata ketemu 36 hari. Dalam hadis itu Rasul tetap menjamak dan mengkosong. Kalau sampai yang pergi haji Pak, jalan kaki dari Indonesia ke Makkah, katakanlah 4 bulan, 5 bulan, PP 10 bulan, berarti sampai boleh jamak dan kosong. Nah itu ceritanya Pak, karena tidak ditemukan hadis qauli. Kalau pendekatan kontekstual, kira-kira ada tidak unsur masyaqqah, unsur kesulitannya? Kalau sudah tidak ada unsur kesulitan, monggo kembali menyempurnakan. Kok bisa gitu? Saya kebetulan ke anak saya di Jakarta Pak, selama 3 bulan. Nah, waktu perjalanan memang sulit Pak. Tapi sampai di rumah anak saya sudah monokono menentok kerjanya. Nah, mau makan robotnya ngasih nyuapi gitu. Mau sholat robot yang nekuk-nekuk saya. Saya kerja saya menentok. Tidak ada kesulitan saya. Kalau memang sudah tidak ada kesulitan, kenapa tidak boleh untuk menyempurnakan? Jadi begitu, yang menakar bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Jalannya juga begitu Pak. Tidak ditemukan hadis qauli. Belum ketemu Rasul dawuh kalau kalian berpergian sekarang kilo sekian mil, maka jamak dan kosolah. Belum ketemu. Yang ketemu adalah hadis fi'li. Rasul itu kalau sudah perjalanan 3 mil, kadang-kadang 1 farsa, kadang-kadang masih yaumin. Nah, begitu dalilnya itu Pak. Yang memahami tekstual, setiap ada teks bisa dijadikan acuan hukum. Yang memahami kontekstual, lagi-lagi adanya rusak itu kan adanya kemudahan, kesulitan. Kalau ada kesulitan, Islam memberi rusak. Mohon maaf, di teks itu tidak ada perjalanan 1 kilo, tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi masyaqqahnya Masya Allah Pak. Kesulitannya Masya Allah. Loh kok bisa nanjak gunung Pak? Butuh berjam-jam. Jaraknya hanya 1 kilo, tapi butuh waktu berjam-jam. Pernah melihat foto saya di atas bukit itu Pak? Pernah ya? Berapa jam perjalanannya itu Pak? Yang bilang berjam-jam itu bukan saya Pak. Saya diceritakan oleh reporter di foto saya Pak. Dikasih komentar, Ustadz Zainuddin sudah di puncak gunung setelah mengadakan perjalanan sekian jam. Padahal enggak Pak. Itu ada batu, saya duduk kemudian dipotret dari bawah. Kamat Pak, aku enggak. Itu hadis fi'li kurang ajarnya kita. Itu ceritanya Pak. Karena saya mendapatkan masyaqqah, masa saya tidak boleh untuk mengambil rukhsah.
Nah, perjalanan saya tidak 3 mil lagi Pak. 3 mil itu kira-kira ya 4 kilo lah, 3,8 Pak. Perjalanan saya itu sampai 10 mil Pak. Tapi mohon maaf, saya naik buruk Pak. Kliknya di Pak gitu. Unsur masako nggak ada, kesulitan nggak ada. Maka kalau saya tidak merasa sulit, masa saya menghukumi musafir? Jadi yang menghukumi bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Jangan main-main dalam urusan agama. Kira-kira begitu jawaban tekstual dan jawaban kontekstual. Ada lagi? Monggo silakan. Saya mau kembali ke hadis nasih dan mansur tadi. Iya. Ketika Rasulullah sholat sambil duduk, apakah di kedua hadis itu tadi posisinya Rasulullah duduknya sama-sama merokok? Duduknya gimana? Sama-sama bersila. Saya kurang tahu Pak. Pernah baca hadis Rasul itu kalau sholat dengan duduk sambil bersila gitu loh. Pernah baca hadis gitu. Apakah setiap sholat bersila? Tidak ngerti Pak saya. Pertanyaan kedua. Iya. Apakah pernah Rasulullah sholat sambil duduk pada posisi makmum? Pada posisi Makmum. Nah ini yang nggak tahu saya Pak. Karena Rasul selalu jadi imam masalahnya Pak. Iya. Iya kok saya nggak pernah tahu Rasul jadi makmum gitu. Iya. Sama dengan pertanyaan Ustaz, Rasul pernah tidak sholat Jumat? Tidak pernah. Dia selalu jadi imam. Kenapa tanya gitu? Ya maksud saya itu mungkin Rasul sedang lencer sama istrinya di hari Jumat gitu. Kemana? Ke Terawas, ke apa? Belum pernah Pak. Malah Rasul menganjurkan di hari Jumat jangan bepergian. Sebab apa? Kalau nanti bepergian tidak bisa kumpul, tidak bisa menikmati hari raya emang gitu. Maka seumur hidup yang jadi khotib ya Rasul Pak. Yang jadi imam ya Rasul gitu. Iya, kapan Rasul jadi makmum ya gitu. Oh tadi aja Abu Bakar lihat mundur gitu. Maka habis sholat Rasul bilang kepada Abu Bakar, tadi sudah saya kasih isyarat supaya tetap, kenapa kamu mundur? Gitu. Itu pertanyaan Rasul kepada siapa? Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Tidak pantas putranya Khalifah mengimami Rasulullah. Kapan ya ada imam tidak pantas imami Ustaz Jainuddin? Misalnya begitu. Itu Abu Bakar. Sehingga jadi mubalek itu rupanya. Sampai sekarang kan gitu. Ada imam, ada mubalek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu Abu Bakar itu. Mubaliknya namanya. Zaman Hasan Basri Pak. Oh, setiap 10 meter ada mubalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, eko. Jamaahnya banyak Pak. Sampai beliau nyampaikan hadis cuma begitu. Anak Ibrahim, anak Ibrahim, anak Ibrahim, anak Ibrahim. Qala Rasul, qala Rasul, qala Rasul. Belum ada speaker dulu. Itu luar biasa, jamaahnya puluhan ribu. Sehingga ada mubaliknya untuk menyampaikan sunnah Rasul. Kira-kira begitu Pak. Iya.
Satu lagi. Dan saya dapatkan ini dari seorang mubalik di Masjid Angkatan Laut. Beliau menyampaikan juga Rasul kalau sholat itu duduknya bersila. Saya sendiri belum meneliti hadisnya, Pak. Pernah baca, pernah dengar, tapi belum meneliti. Kalau saya pribadi itu gampang, Pak. Kerjakan apa yang dicontohkan Rasul sebatas kemampuan, kan itu. Mampu saya di atas kursi, ya sudah, saya duduk di atas kursi, gitu aja, Pak. Gitu. Terus nggak usah tanya Rasul pernah ngasih contoh di atas kursi. Mungkin belum ada kursi, oh no, cuma gue ya opo gitu. Lah tiga duduk untuk khutbah itulah kursinya Rasul. Kursi lipat, belum ada kursi. Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira. Ada lagi? Satu lagi. Mungkin monggo. Saya mohon penjelasan secara kontekstual, Ustaz. Mungkin. Mengenai hadis yang tadi. Jika kamu mampu berdiri sholat, lakukan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Iya. Sampai lanjutannya gitu. Kalau nggak mampu dengan duduk, laksanakan dengan berbaring. Kalau nggak mampu, laksanakan dengan isyarat. Sampai gitu loh, Pak. Hadisnya itu. Itu sesuai dengan petunjuk Rasul, petunjuk Allah. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu mastata'tum. Gitu loh, Pak. Apa yang sudah dicontohkan Rasul, ambil sebatas kemampuan kalian. Itu nasihat Quran begitu. Dijabarkan oleh Rasul, kalau nggak mampu dengan berdiri, laksanakan dengan duduk. Lantas bagaimana jika ada part-part tadi, ada yang masih berdiri, dilakukan berdiri, Iya. ada part lain pada saat rukuk juga masih berdiri, tak sujud baru duduk tadi. Loh, makanya itu kan fatwa, Pak. Kenapa harus difatwakan harus berdiri bertakbiratul ihramnya? Sayangnya kan tidak ada hadisnya, Pak. Barang siapa misalnya hadisnya yang mampu takbiratul ihramnya dengan berdiri, tetap harus berdiri, kan begitu. Itu yang tidak muncul. Nah, pemikiran saya, sholat itu paket kok. Mulai dari takbiratul ihram. Apa alasan saya harus berdiri waktu takbiratul ihram? Itu pemikiran saya. Saya temukan, loh, ketika Rasul sholat dengan duduk, mulai awal kok beliau dengan apa? Duduk. Ini mempertajam, oh, instruksinya seperti itu, aplikasinya sudah dicontohkan oleh Rasul. Dan ketika makmum sehat-sehat, tetap sejak awal disuruh mulai dengan duduk. Dan Rasul tidak mengatakan kalian yang mampu berdiri dulu deh. Enggak. Tetap mulai aman, disuruh ikuti dengan apa? Duduk. Itu yang mempertajam bahwa sholat itu sejak awal saya lakukan dengan duduk. Andai kan ada hadisnya, boleh. Kan dasarnya itu gini loh, Pak. Dasar pemikirannya, selagi bisa dengan berdiri, harus dilaksanakan dengan berdiri, kan begitu. Sehingga ketika takbiratul mampu dengan berdiri, harus dengan berdiri, kan itu pemikirannya. Bukan dalil loh, Pak, ini hasil pemikiran. Kalau itu betul, sama-sama pemikiran, saya ditambah contoh dari Rasulullah. Enak saya itu ceritanya. Kalau sejak awal dengan duduk, gak ambil kayak mana.
apa nibani wong. Itu gambarannya. Sehingga saya ingin kalau panjenengan ditakdirkan jadi orang alim, ahli fatwa, tolonglah fatwa itu bukan diikuti dengan tuntunan, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Jadi di YouTube itu jelas kalau takbir dengan berdiri, rukuk dengan berdiri, i'tidal dengan berdiri, sujud baru duduk, keliru gitu loh. Fatwanya gitu. Alasan keliru, dingklutnya sujud kurang rendah daripada dingklutnya rukuk. Ini kan pemikiran, pemikiran gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih kalau ada Bapak Ibu yang mengirimkan YouTube dikit-dikit. Tolong Ustaz jelaskan. Waduh, enak saya kirim di YouTube. Iya, jelaskan lebih dari 40 hadis mati. Ya saya upayakan untuk bisa menjawab semaksimal saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.